Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai tempat di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Disdikbud Bandar Lampung tanggapi perihal P3K Guru Bandar Lampung lapor ke Hotman Paris. Pengacara kondang Hotman Paris didampingi asisten pribadinya Putri Maya Rumanti menemui perwakilan P3K Guru Bandar Lampung. P3K Guru Bandar Lampung ini mengadu ke Hotman Paris dikarenakan tidak kunjung mendapatkan gaji setelah diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kurang lebih 25 P3K Guru Bandar Lampung mendatangi Kopi Joni Kelapa Gading, Jakarta, tempat Hotman Paris membuka konsultasi hukum. Hotman Paris bersama dengan asisten pribadi yang juga pengacara asal Bandar Lampung, Putri Maya Rumanti menemui para P3K Guru Bandar Lampung pada Senin 26 September 2022. Kedatangan P3K Guru mengadu terkait hak mereka berupa gaji selama 9 bulan yang belum dibayarkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Atas laporan P3K Guru kepada pengacara kondang tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung Eka Afriana mengaku telah memanggil seluruh kepala sekolah. Eka menyatakan setelah ditanyakan langsung ke masing-masing kepala sekolah, ternyata semua gaji tenaga guru honor sudah dibayarkan. Untuk itulah terkait dengan tudingan dari sejumlah P3K Guru yang menyebut belum menerima gaji selama 9 bulan perlu dicari kebenarannya. Sementara itu, asisten pribadi Hotman Paris yang juga seorang pengacara asal Bandar Lampung, Putri Maya Rumanti mengatakan, niatan P3K Guru menemui langsung Hotman Paris di Jakarta, yakni untuk menyampaikan keluh kesah terkait hak-hak sebagai tenaga guru P3K yang tidak dipenuhi oleh Pemkot Bandar Lampung. Menurut Putri, hal tersebut sangatlah memprihatinkan bagi para guru P3K tersebut. Pasalnya, selama kurang lebih 9 bulan mereka tetap mengajar dan bekerja sesuai porsi setiap hari tanpa menerima gaji. Putri menyatakan disinilah peranan pihaknya sebagai penegak hukum. Dirinya juga meminta semua pihak mengawal perkara tersebut. Bahkan menurutnya Hotman Paris menegaskan tidak akan tinggal diam jika dalam aksi pengaduan ini dibuntut pemecatan atau pemindahan bagi guru P3K. Putri menilai apa yang dilakukan guru P3K ini dengan mengadu ke Hotman Paris lantaran sudah tidak ada jalan keluar. Pasalnya, upaya-upaya seperti ini bukanlah hal yang baru. Putri juga menambahkan pihaknya akan melakukan upaya hukum untuk menuntut hak-hak guru P3K yang tidak ditunaikan pemerintah. Menurutnya yang berhak memecat guru P3K itu bukanlah wali kota karena SK-nya dari Kementerian Pan-RB. Putri mengklaim dirinya telah memegang bukti soal kucuran dana dari Kementerian Keuangan yang diperuntukkan gaji tenaga guru P3K. Berita selanjutnya, harga beras di Lampung mulai alami kenaikan. Harga beras harian di Pasar Modern Lampung menjadi yang termahal pada Senin 26 September 2022. Harga tersebut dilaporkan oleh Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional dilansir Tribun Lampung pada Senin. Beras di Pasar Modern di Lampung ini dijual dengan harga jual Rp24.900 per kilogram. Sedangkan rata-rata harga pasar beras harian di Pasar Modern di beberapa provinsi hanya menyentuh angka Rp13.800 per kilogram. Dibandingkan dengan kurun waktu 1 bulan kebelakang, harga beras di Provinsi Lampung terlihat tidak mengalami perubahan. Sementara itu, harga beras harian di pasar tradisional Lampung terbilang berada di rata-rata harga nasional, yakni dengan harga Rp11.550 per kilogram. Harga itu terbilang naik jika dibandingkan dengan harga bulan sebelumnya, yakni Rp11.400. Untuk harga beras di pasar tradisional Lampung, seorang pedagang di pasar Pasir Gintung kepada Tribun Lampung mengatakan,
Kenaikan harga beras terjadi tak lama setelah harga baru BBM subsidi ditetapkan. Sementara untuk kualitas medium, harganya Rp11.000 per kilogram, naik dari yang sebelumnya seharga Rp10.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga beras ini disebabkan oleh stok beras yang mulai menipis. Ia mengatakan harga beras sangat mungkin untuk kembali naik hingga beberapa waktu mendatang. Dari sumber data lain yang Tribun Lampung himpun dari banyak sumber, yakni survei pemantauan harga pada Minggu 4 September 2022, perkembangan inflasi sampai dengan Minggu ke-4 September 2022 diperkirakan inflasi sebesar 1,10%. Beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pada bulan September 2022 ini. Berita selanjutnya, Kerajinan Tapis Kapal IKM Lampung Selatan raih penghargaan nasional. Produk kerajinan tapis kapal hasil industri kecil menengah Lampung Selatan berhasil mendapatkan penghargaan dari Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas pada pameran kerajinan Nusantara yang berlangsung di Hall A Jakarta Convention Center. Pameran Kerajinan Nusantara yang berlangsung di Hall A Jakarta Convention Center dimulai pada 21 hingga 25 September 2022 lalu. Adapun acara pameran Kriya Nusa bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan keragaman produk kerajinan, agar produk kerajinan asal Lampung Selatan tersebut dapat dikenal secara luas di tingkat nasional. Acara pameran Kriya Nusa tersebut dibuka secara resmi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, didampingi oleh Ketua Umum Dekranas Budi Ma'ruf Amin. Penghargaan itu membuktikan bahwa salah satu kerajinan tangan binaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Lampung Selatan mampu bersaing di kancah nasional. Penyerahan penghargaan ini dilaksanakan pada acara penutupan pameran Kriya Nusantara. Penghargaan tersebut diterima oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan yang diwakili oleh salah satu pengurus Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan, Ermayani. Kerajinan tapis kapal milik Kabupaten Lampung Selatan menjadi produk unggulan berpotensi yang mampu bersaing dengan kerajinan tangan lainnya yang mengikuti pameran Kriya Nusa. Produk kerajinan tersebut menjadi sangat menonjol dengan motif tapis yang unik, namun tetap menunjukkan sisi etnik yang begitu estetik. Untuk diketahui, Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan juga mengambil bagian pada event ini dengan ikut memamerkan dan mempromosikan beberapa produk unggulan seperti kain tapis, kain inuh, batik eco-printing, serta produk UMKM khas Lampung Selatan lainnya. Pengurus Dekranasda Lampung Selatan, Ermayani, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas prestasi yang berhasil diraih oleh IKM Kabupaten Lampung Selatan pada pameran Kriya Nusa. Berita selanjutnya, 6 orang saksi diperiksa atas kasus dugaan korupsi retribusi sampah DLH Bandar Lampung. Kejaksaan Tinggi Lampung kembali melakukan pendalaman terkait dugaan korupsi retribusi sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2019 hingga 2021. Kasih Penkum Kejati Lampung Imade Agus Putra menjelaskan, pendalaman dugaan korupsi retribusi sampah DLH Bandar Lampung dilakukan dengan melakukan pemeriksaan lagi terhadap 6 orang saksi pada Senin 26 September 2022. Adapun saksi-saksi yang diperiksa Kejati Lampung dalam dugaan korupsi retribusi sampah DLH Bandar Lampung antara lain RDS. Saksi tersebut diperiksa sebagai saksi terkait tugasnya sebagai penagih UPT Tanjung Karang Pusat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2019 sampai tahun 2021. Sedangkan AS diperiksa sebagai saksi terkait tugasnya sebagai Kepala Bidang Pajak pada BPPRD Kota Bandar Lampung. Sementara SY, DS, AN, dan SMS diperiksa sebagai saksi terkait tugasnya sebagai penagih UPT di tingkat kecamatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2019
hingga 2021. Adapun keempat saksi tersebut yakni dari UPT Bumi Waras, Waihalim, Labuhan Ratu, dan Teluk Betung. Ia melanjutkan hal itu dilakukan guna menemukan fakta hukum terkait tindak pidana korupsi itu. Selain itu juga, pemeriksaan saksi bertujuan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara. Made menjelaskan sebelumnya dalam tahap penyelidikan ada beberapa fakta yang harus didalami pada kegiatan tersebut. Di antaranya mekanisme pengelolaan retribusi sampah yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Pasalnya, objek retribusi yang dipungut tidak disetorkan ke kas negara. Berita selanjutnya, komplotan curanmor ditangkap polisi di Indekos. Jajaran Polsek Kedaton meringkus komplotan pencurian sepeda motor atau curanmor di Indekos Gedung Meneng, Raja Basa, Bandar Lampung pada Minggu 25 September 2022 malam. Dari kejadian tersebut, petugas mengamankan 3 tersangka curanmor yang merupakan warga Kedondong Pesawaran. Adapun identitas ketiga tersangka curanmor yakni Imam Gozali berusia 25 tahun, M. Rizky Abidin berusia 21 tahun, dan Iwan Syah berusia 21 tahun. Kapolsek Kedaton Kompol Atang Samsuri menjelaskan, penangkapan terhadap komplotan pelaku curanmor lintas kabupaten itu kurang dari 24 jam setelah melakukan aksinya pada Minggu sore. Ia menambahkan pelaku berhasil masuk ke dalam kamar Indekos dikarenakan memiliki kunci duplikat kamar korban. Setelah masuk, komplotan ini melihat motor Honda Supra X yang kebetulan sedang ditinggal penghuninya. Melihat kesempatan itulah pelaku langsung membawa kabur motor dengan cara di-start. Setelah berada di luar kosan, 2 orang pelaku naik motor Honda Blade sementara rekannya naik motor hasil curian. Kemudian tersangka mendorong motor tersebut dengan cara step sejauh kurang lebih 20 km hingga Kecamatan Kedondong. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Berita selanjutnya, kerajinan anyaman jadi mata pencaharian sepasang lansia asal Lampung Selatan. Sepasang lansia bernama Maniem bersama sang suami Dangun yang masing-masing berusia 56 tahun dan 60 tahun merupakan warga dusun Ponorogo, Desa Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, bisa membuat 50 kerajinan anyaman dalam waktu 1 hari. Maniem dan Dangun keduanya sudah membuat kerajinan anyaman bambu sejak 1974 atau sudah 46 tahun lamanya. Hingga kini kerajinan anyaman bambu yang dibuat oleh Maniem dan Dangun tetap eksis di tengah gempuran produk plastik dari pabrik. Di kediaman mereka di Dusun Ponorogo terlihat tumpukan bambu yang sudah dipotong dibelah tipis terpampang di teras atau halaman rumah. Tak sedikit hasil anyaman setengah atau yang sudah jadi hasil anyaman bambu dijadikan wadah perabot rumah tangga berupa tompo atau piti besek. Maniem mengatakan kerajinan anyaman bambu sudah dilakukannya turun-temurun dari keluarga sang suami. Maniem mengatakan semua terbuat dari bambu dibelah, dihaluskan tipis-tipis, dianyam dan dibentuk sedemikian rupa. Ia juga mengatakan kerajinan anyaman bambu ini sudah dilakukan turun-temurun. Meskipun sedikit hasilnya, ia mengatakan masih bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Maniem mengatakan dalam sehari dirinya bisa menghasilkan hingga 50 anyaman bambu. Maniem mengatakan pembeli atau konsumen kerajinan anyaman bambu miliknya dijual ke pasar Sidomulyo, namun ada juga yang beli secara langsung dengan pengepul atau agen dari daerah Kecamatan Waipanji dan juga Palas. Anyaman bambu ini dijual ke pengepul seharga Rp5.000 per biji untuk jenis tompo dan harga penampi beras atau tampah sebesar Rp10.000.
Mania menyebutkan saat wabah pandemi COVID-19, dirinya sempat kesulitan menjual usaha anyaman bambu miliknya. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.